Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Najah Nurani dengan NIM 86049831 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan nasional dan relevansinya di era digital dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu 1. Apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa makna dari pilar pendidikan. Makna pilar pendidikan adalah penopang atau penyangga yang menjadi landasan utama dalam pendidikan agar pendidikan mampu berdiri kokoh dan terus berkembang. Pilar adalah aspek penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan asas-asas pendidikan itu sendiri. Menurut KBBI 2018 yang dikutip dalam Boeriswati dan Arung, menjelaskan bahwa pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat atau dasar pokok, sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat atau pondasi, cita-cita, dan hukum dasar dalam pendidikan. Dengan demikian, baik pilar dan asas memiliki makna yang sama, yaitu sebagai dasar, namun pada fungsinya pilar bermakna sebagai penopang, sedangkan asas sebagai pondasi. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum pendidikan nasional kita memiliki 3 asas utama, yaitu asas peran, asas belajar, dan asas otonomi, yang mana ketiga asas ini adalah satu kesatuan yang berjalan saling berkesinambungan. Lalu, apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Di era digital ini, ilmu pengetahuan terus berkembang sehingga tantangan pendidikan semakin kompleks. Teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial menuntut pendidikan yang adaptif dan inovatif. Maka di sini asas peran berfungsi, yang mana dijelaskan oleh Boeriswati dan Arung bahwa asas peran mengacu pada prinsip dasar bagi pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran, seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, Ing Ngarso Sungtolodo, dan Ing Modyo Mangunkarso. Ketiga prinsip itu memiliki makna, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo bermakna bahwa seorang pendidik harus menjadi model di hadapan peserta didiknya agar menjadi contoh yang layak bagi peserta didik baik dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian, Ing Madya Mangunkarso memiliki makna, yaitu seorang pendidik harus menjadi pendukung dan pemberi motivasi bagi peserta didiknya agar mampu membangun rasa percaya diri serta semangat dalam proses pendidikannya, sehingga menciptakan suasana yang aktif dan kolaboratif. Kemudian, Tutwuri Handayani, yaitu pendidik menjadi pendorong dari belakang bagi peserta didiknya dengan memberikan dukungan dan arahan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lalu, apakah prinsip ini masih relevan
serta apakah ada tantangan dalam penerapan prinsip tersebut dalam era digital saat ini? Prinsip Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan karena menekankan pembelajaran yang sesuai pada kebutuhan individu, yang mana tidak hanya berfokus pada akademik saja tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik. Ini sejalan dengan Sambo yang mana dia menjelaskan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk diterapkan karena menekankan pada nilai-nilai yang menampilkan ciri khas kultur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan seperti pembelajaran daring, akses informasi yang luas, serta penggunaan media pembelajaran berbasis internet. Namun di balik itu semua ada tantangan yang harus dihadapi seperti dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring ini memberikan manfaat yang mana belajar menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel. Namun, keterbatasan ruang dan interaksi sosial emosional antara peserta didik dan pendidik menjadikan esensi holistik terhambat karena pendidikan tidak hanya menyampaikan materi, namun juga perlu dengan keteladanan yang nyata yang dirasakan oleh peserta didik. Selain itu, rendahnya literasi teknologi di kalangan peserta didik yang mana peserta didik sangat rentan akan penyebaran informasi-informasi palsu, serta penyalahgunaan media sosial dan teknologi yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik, seperti kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Maka dalam kondisi tersebut, prinsip filosofis Ki Hajar Dewantara sangat relevan, yang mana Ingarso Sungtolodo pendidik harus mampu menjadi teladan positif dalam penggunaan teknologi dan media sosial, sehingga peserta didik mampu dengan bijak menggunakan kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian prinsip kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang mana pendidik dituntut lebih kreatif dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran agar mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan kolaboratif, serta mampu membangun motivasi belajar para peserta didik. Kemudian prinsip ketiga yaitu Tuturi Handayani, yaitu pendidik berperan dalam membimbing peserta didiknya dalam penggunaan teknologi secara positif dan tanggung jawab dalam pembelajaran, agar peserta didik mampu belajar mandiri dalam mengakses informasi, tapi tetap dengan penggunaan yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Lalu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi pilar pendidikan yang relevan pada era digital saat ini jika ditinjau dari sudut pandang filosofis. Seperti yang dijelaskan oleh Boy Riswati dan Arum, yang mana menjelaskan bahwa filsafat adalah upaya pencarian terhadap kebenaran secara menyeluruh dan mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada era digital ini, prinsip Ki Hajar Dewantara mampu menjadi solusi dalam persoalan pendidikan nasional, yang mana prinsip Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada pencapaian pendidikan saja, akan tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik melalui keteladanan, motivasi, dan dukungan dari pendidik. Maka dengan prinsip Ki Hajar Dewantara mampu menjadi pedoman dalam menciptakan
pendidikan yang seimbang antara perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang kreatif, mandiri, serta mampu menghadapi tantangan global di era digital. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.